Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Iman yang kita miliki, Islam yang kita anut. Alhamdulillah sehat walafiat di pagi yang cerah ini, sehingga kita dapat hati kita tergerak, langkah kita melangkah terjadi menuju masjid, dan tidak lain hanya dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah curahkan kepada kita. Nikmat sehat terutama. Bahkan orang sadar bahwa sehat itu begitu tinggi nilainya pada saat sakit. Tadi diumumkan ada salah seorang jemaah kita yang sedang sakit dan kemudian sedang dirawat di rumah sakit, dan tentu kita berharap agar penyakitnya segera diangkat. Allah berikan kesembuhan, dapat berkumpul lagi bersama kita di dalam jemaah ini. Salawat dan salam semoga tercurah dari Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, 2 hari lalu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. 78 tahun adalah usia yang sudah begitu matang jika dibandingkan dengan usia kita sebagai bangsa yang terakhir. Orang yang berusia 78 tahun begitu sudah istimewa. Alhamdulillah, Datuk Mahyudin 86 tahun, berarti beliau mengalami betul dan sudah tahu bagaimana melihat perjuangan bangsa kita saat itu untuk mengusir penjajah. Kalau kita antara kita pada umumnya belum lahir pada saat itu. Tahun 45 dari tonggak sejarah bagi bangsa kita. Kita memperlakukan kemerdekaan kita. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Kita menjadi bangsa yang berdaulat. Kita bangsa yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa dan negara yang lain sudah lebih dahulu merdeka. Namun setelah itu juga ada banyak bangsa dan negara yang memerdekakan dirinya dari penjajah. Karena itu kita bersyukur. Kemerdekaan itu bukan hadiah. Kemerdekaan itu adalah perjuangan berat bangsa kita. Jiwa raga mereka korbankan. Karena itu kita patut bersyukur Allah. Yang kedua, patut juga bersyukur, berterima kasih kepada para pejuang kita. Rasulullah bersabda, "Malam yashkurin nas, man la yashkurin nas, la yashkur." Orang yang tak pandai berterima kasih kepada orang lain, berarti dia tidak pandai juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita tentu kita mengenang dan membalas jasa para pejuang itu. Apakah caranya? Kita yang mendoakan salah satu di antaranya. Apakah kita berziarah itu? Itu di antaranya. Tapi yang paling penting, bagaimana
kita itu melanjutkan perjuangan yang telah mereka rintis dan hasilnya berupa kemerdekaan yang 78 tahun ini. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, kita menyadari bahwa yang namanya kemerdekaan atau perjuangan itu bukanlah berhenti begitu Indonesia diproklamasikan. Perjuangan kita sudah 78 tahun dan ini akan berlanjut. Bagaimana perjuangan kita yang menjadi generasi pelanjut, termasuk kita yang sudah tua-tua ini, tentu apapun yang dapat kita lakukan dalam rangka menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka dan memang harus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan itu terletak pada kita masing-masing, porsinya yang berbeda-beda. Karena tidak ada orang lain yang akan memperjuangkan bangsa kita, bangsa lain yang akan memperjuangkan bangsa kita, kecuali bangsa kita sendiri. Kita yang akan mengarahkan mau kemana bangsa ini akan dibawa. Di dalam surah Ra'd ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma bi-anfusihim hatta yughayyiru ma Innallaha la yughayyiru ma bi-qawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Kita mengharap Allah akan dapat mengubah nasib kita ini. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa. Dan bahkan secara yang lebih dekat, Allah tidak akan mengubah nasib kita dalam lingkungan ini, kecuali kita sendiri yang akan mengubah nasib bangsa kita ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Poin kedua adalah bahwa kita tahu bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah terbebasnya bangsa kita dari penjajah. Mungkin kita akan sadar bahwa bangsa kita tidak dijajah oleh negara lain lagi karena kita adalah bangsa yang berdaulat. Kita bangsa yang sudah merdeka. Penjajahan dalam bentuk fisik dan politik dan kekuasaan tidak lagi, karena kita adalah bangsa yang sudah merdeka dan telah membebaskan diri dari penjajah dengan mengusir penjajah. 17 Agustus 45 kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih ataukah kita sudah bebas semuanya dari penjajahan? Yang paling berbahaya itu adalah penjajahan yang non fisik. Ekonomi kita dijajah, budaya kita dijajah, perilaku dan akhlak kita dijajah. Artinya, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mandiri, tidak lagi bergantung pada negara lain, termasuk juga ekonomi. Ekonomi adalah kemandirian. Bagaimana kita mampu menjadi bangsa yang ekonominya hasil dari kekayaan alam begitu banyak, produksi dapat kita lakukan, tapi persoalannya apakah kita sudah menjadi bangsa yang sudah terbebas dari penjajahan ekonomi? Kadang-kadang kita beralasan untuk mencapai kemajuan. Kita undang semua negara asing untuk dapat berinvestasi ke negara kita ini. Tapi kita lupa memperhitungkan bahwa kekayaan alam kita ini dikuras. Sementara kita tidak banyak menikmatinya. Padahal
Ya, kemudian itu yang harus kita kelola dan terkelola. Ketergantungan kepada satu negara dalam ekonomi menyebabkan kita masih terjajah. Kita belum mampu mandiri dalam mengarahkan ekonomi kita ini. Jika investasi itu menguntungkan bangsa, negara, dan masyarakat lingkungannya, itulah yang memang dalam proses pengembangan atau pencapaian kemajuan itu dapat dilakukan. Tapi pengusaha asing dapat mengurus kekayaan kita dan sebagainya, bangsa kita hanya mendapat sebagian kecil dan masyarakat lingkungan kita tidak dapat memberikan andil terhadap apa yang diberikan itu. Dan ini artinya kita masih terjajah. Belum lagi dari secara budaya, kita adalah bangsa yang beragama. Kita adalah bangsa timur, bahasa bangsa Nusantara yang penuh dengan tata krama dan sopan santun. Jadi apakah kita dapat berpegang teguh kepada apa yang diajarkan dalam nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan kita? Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana sekarang dapat kita lihat kesantunan itu sudah hilang di dada setiap banyak orang. Bahkan beberapa hari yang lalu pun kita dapat mendengar berita bagaimana seorang anak membunuh ayah ibunya, ayahnya, cerai. Nilai-nilai itu sebetulnya merupakan nilai-nilai berkarakter orang yang beragama, bukan karakter manusia Indonesia yang seharusnya. Apa yang kita sebut dengan Barat dianggap benar dan bagus, apa yang disebut dengan westernisasi dan sekularisasi, semuanya itu merusak tatanan kehidupan, tata krama dan moral kita. Nah, oleh karena itu penjajahan dan berarti bagaimana bangsa kita dan kita secara pribadi pun juga dapat menjauhkan, menyingkirkan penjajah itu, bukan hanya dari secara fisik, tapi secara moral, budaya, perilaku, dan tentu juga masalah ekonomi yang harus ditata benar oleh penguasa di bidang ekonomi sehingga bangsa kita akan mendapatkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Ketiga, nomor satu, apa yang telah dikumandangkan dalam bentuk proklamasi itu terwujud karena persatuan dan kesatuan bangsa kita saat itu. Tujuannya hanya satu, merdeka. Nah, sekarang merdeka sudah terwujud 78 tahun. Bagaimana kita memaknai bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragam, bangsa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ratusan dan suku bangsa, ratusan, 700-an, 340-an bahasa yang ada, berbagai macam budaya, bahkan tergambar kemarin 2 hari yang lalu di Istana Negara baju yang dipakai oleh para petinggi dan para pejabat, termasuk dari presiden dan wakil, menggambarkan budaya yang berbeda-beda. Nah, persoalan bagaimana kita merawat persatuan ini. Bangsa kita bagaikan taman indah yang besar dengan tumbuh berbagai warna macam bunga yang ada di dalamnya. Sabang sampai ke Merauke itu penuh dengan kembang. Keberbagaian, kebinekaan, kemajemukan itu menunjukkan bagaimana bangsa kita yang besar ini indah dengan keberbagaian itu. Ada yang berwarna itu akan mengindahkan Indonesia. Ada yang tinggi rendah
dalam kedudukan, dalam sosial itu menjadikan bangsa kita itu mulia. Ada yang kita lihat bagaimana besar kecil pohon yang ada di taman inilah yang namanya Indonesia yang perlu kita rawat. Dan berikutnya bagaimana semuanya itu keberbagian ini kita kelola dengan baik dengan toleransi yang tinggi. Tidak ada di bangsa kita ini mestinya saling gontok-gontokan antara satu dan yang lain. Bahkan Allah pun melarang bagaimana umat Islam mencela sesembahan orang lain. Allah pandang sebagai perbuatan yang hina. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 108, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Allah berfirman, janganlah kalian mencela sesembahan orang yang bukan atau yang selain agamamu. Jangan kamu mencaci sesembahan orang-orang yang non-muslim, artinya. Karena yakinlah mereka akan mencela Allah. Ya, karena perbuatan kita itu ya tanpa bighairi ilmin adwan bighairi ilmin, Allah akan mereka cela pula. Dan itulah Allah berikan, tunjukkan, hiasi setiap umat itu bangga dengan amal mereka masing-masing. Pada Tuhan mereka kembali, Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, ini toleransi kita beragama, saling menghargai, bukan hanya antar agama kita kaya dan etnis. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan kita yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dapat menyinggung perasaan etnis yang lain. Ya, mungkin kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan itu ya dapat, kalau kita pada suatu daerah pergi ke sana, di sana banyak telur asin, malah apa adanya. Kalau makan telur asin, nanti ketika bau, itu penghinaan. Harus kita tata lisan kita ini, jangan sampai menyinggung perasaan orang, bahwa itu adalah budaya. Tidak dapat kita katakan bahwa dengan adanya keutamaan di suatu negeri, ya kemudian kita makan akibatnya kita memiliki pengaruh yang tidak baik. Tidak, muliakan, itulah keindahan Islam. Tidak mengatakan bahwa dia yang terbaik sementara orang tidak terbaik. Hormati, jangan sampai ada yang tersinggung perasaan. Apalagi ini sensitif di negeri yang demokratis ini, ya, termasuk juga etnis kita beragam. Walaupun etnis kita itu mungkin secara ya kulitnya berbeda dan biarkan saja, itu adalah Allah yang mengatur semuanya itu. Tidak perlu kita mengatakan bahwa etnis tertentu hitam, tertentu sipit dan semuanya itu Allah yang mengatur semuanya. Dan pada akhirnya kita mau tidak mau mencintai bangsa kita karena kecintaan terhadap tanah air kita ini merupakan bagian dari keimanan kita. Ada yang mengatakan hadis tapi berhadis ya hubbul watan dan iman itu berhadis. Kecintaan terhadap bagian dari iman. Tapi jelas bahwa Indonesia
bagi kita, baik kita di dalam maupun di luar, adalah Indonesia kita. Kita tidak merasa terhina, kita tidak merasa rendah dengan apa Indonesia. Bahkan Indonesia ini berkibar. Bagaimana kemarin beberapa hari yang lalu, ya dalam lomba perahu ya, Indonesia menjadi nomor 1 dapat mengalahkan Kanada, Amerika di dunia. Ini artinya apa? Bangsa kita bangsa besar. Kecintaan kita harus kita tunjukkan dengan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita ini. Mudah-mudahan 78 tahun yang kita rayakan ini akan dapat menjadi yang bangsa yang maju ke depan. Tentu kita yang menentukan nasib bangsa kita itu. Karena bagaimanapun ya, setiap pemimpin telah melakukan yang terbaik kepada negaranya, walau itu banyak kurangnya, tapi yang pasti mereka sudah memberikan yang terbaik. Apapun kekurangan mereka, jangan kita mengatakan, jangan sampai kekurangan itu menyebabkan hilang dan lenyapnya kebaikan yang munculkan. Setiap mereka pasti ada kekurangan, setiap mereka pasti ada kekeliruan, tapi jangan sampai menghapus kebaikan yang mereka lakukan untuk bangsa dan negara ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.